Nasib warga Batam kalau mudik pasti ke Malaysia. Di Indonesia, semakin dekat hari perayaan, disitulah tiket pesawat, tiket kapal mahal. Jadi kalau orang Indonesia kalau mau balik kampung, dia harus keluar negeri dulu baru balik ke kampungnya. Di Malaysia, semakin dekat hari raya, semakin banyak potongan harga. Indonesia nih, korupsi sudah makin menjadi-jadi, apalagi cuma babi. Kan baru diduga korupsi, belum babi. Ngapa pula korupsi jadi babi? Indonesia ini negara religius, kok jangan main babi-babi. Impor dari Cina, nampan program makan bergizi gratis diduga mengandung minyak babi. Indonesia nih, korupsi semakin menjadi-jadi, apalagi cuma babi. Kau nih, Indonesia nih negara religius, kok jangan babi-babi. Indonesia nih, korupsi sudah makin menjadi-jadi, apalagi cuma babi. Kan baru diduga korupsi, belum babi. Ngapa pula korupsi jadi babi? Indonesia ini negara religius, kok jangan main babi-babi. Kan baru diduga korupsi, belum terbukti. Terbukti jadi babi? Terbukti korupsi. Nasib warga Batam kalau mudik pasti ke Malaysia. Di Indonesia, semakin dekat hari perayaan, disitulah tiket pesawat, tiket kapal mahal. Jadi kalau orang Indonesia kalau mau balik kampung, dia harus keluar negeri dulu baru balik ke kampungnya. Di Malaysia, semakin dekat hari raya, semakin banyak potongan harga. Potongan harga apa yang ada di Malaysia? Zaman dulu kalau hari raya di Malaysia, orang lewat tol tuh gratis. Jadi kalau sekarang hari raya di Malaysia jalan tol nggak gratis. Hari raya yang lalu jalan tol Malaysia masih setengah harga. Kalau di Indonesia harga tiket kapal, harga tiket pesawat naik setinggi-tingginya. Fakta mengejutkan terungkap. 266 tambang beroperasi di 477 pulau kecil tanpa izin KKP. Kok bisa negara diam aja? KKP itu apa benda, Cek? Jelaskan dulu. KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia nih negara kaya, baru 477 pulau. Kita masih ada beribu-ribu pulau, habiskan semua. Indonesia ini negara religius, kok jangan habis-habiskan aja. Indonesia ini kan salah satu pendapatan terbesarnya itu dari tambang. Kalau di Indonesia pendapatan terbanyaknya dari tambang, kenapa pajak rakyat dinaikkan setinggi-tingginya? Indonesia ini negara religius, jangan naikkan pajak sebanyak-banyaknya. Kalau sedekah tak apa-apa. Sedih sekali tanah air ini dirusak hanya kepentingan pejabat-pejabat oligarki, kata Suroso. Suroso, kalau kau pejabat juga, kau pasti main tambang juga. Indonesia ini negara religius, haram main tambang-tambang tuh. Kalau negara Indonesia ini religius, kenapa banyak koruptor di mana-mana? Buka matanya. Kata siapa? Kata Fufafa di dunia nyata. Indonesia ini negara religius, paling banyak orang berdoa. Berdoa apa? Semoga koruptor banyak dapat amnesti. Pedagang nasi kuning di Makassar dikenakan pajak 5.000 per hari. Indonesia nih negaranya banyak pungli, jadi banyakkan aja pungli-pungli. Di Indonesia nih pungli semakin menjadi-jadi, apalagi cuma babi. Indonesia ini negara religius, kok jangan babi-babi. Indonesia nih banyak pungli, apalagi cuma babi. Astagfirullahalazim, kenapa begitu sekali? Kasihan orang kerja cari nafkah, kata cincin kawin Makassar. Halo cincin kawin Makassar, inilah fakta nyata pedagang kecil di Indonesia. Indonesia ini negara religius, kalau berdagang tuh harus jujur. Masalahnya nih siapa yang minta 5.000 per hari? Kalau pedagang kecil tuh banyak yang minta duit tiap hari. Iyalah, tapi siapa yang minta duit tiap hari? Pungli. Indonesia ini negara religius, kok jangan pungli-pungli. Indonesia ini negara paling banyak pungli, apalagi cuma babi. Indonesia ini negara religius, kok jangan babi-babi. Woi, ini nih sebenarnya di Indonesia nih banyak babi atau banyak pungli? Kok jangan babi-babi. Indonesia ini negara religius, tapi banyak pungli, apalagi cuma babi. Lagian bapak-bapak lagi seneng joget malah suruh jadi presiden, yang ngawur kerjanya, kata Arif Halo. Indonesia ini negara religius, bukan negara joget-joget. Indonesia nih kalau tak ada beras, wadidaw, Live solusinya. Jabatan yang paling banyak korupsi di Indonesia. Yang paling banyak korupsi pastilah pejabat di muka bumi. Indonesia ini negara religius, tak boleh korupsi. Ada 1.111 orang yang korupsi, data dari 2004 sampai 11 Agustus 2025. Indonesia nih paling banyak korupsi, apalagi cuma babi. Indonesia nih negara religius, kok jangan babi-babi. Yang paling banyak korupsi itu siapa, Ce? Anggota DPR dan DPRD, ada 364 orang yang korupsi. Kalau misal wali kota dan bupati beserta wakilnya, berapa banyak yang korupsi? Indonesia nih negara korupsi, kok jangan babi-babi. Kau cakap tadi negara religius. Salah skrip. Indonesia ini negara religius, kok jangan korupsi-korupsi. Ada 171 orang yang korupsi dari kategori wali kota, bupati, dan wakilnya. Kalau anggota DPR berapa orang yang korupsi, Ce? Beda.
Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Aku tak tahu berapa orang anggota DPR tuh yang korupsi. Indonesia ini negara religius. Kok jangan korupsi-korupsi. Di Indonesia nih banyak korupsi sama pungli. Tadi kau cakap banyak babi. Negara Indonesia ini negara religius. Kok jangan babi-babi. Kategori anggota DPR dan DPRD ada 364 yang korupsi. Kalau gubernur udah berapa orang yang korupsi? Ada sekitar 30 orang yang korupsi. Betul kan aku bilang? Indonesia nih banyak korupsi. Apalagi pungli. Indonesia ini negara religius. Kok jangan nak korupsi-korupsi. Orang kaya Republik Indonesia takut resesi. 44% harta disimpan di emas dan cash. Terus rakyat biasa nih yang tak punya emas, tak punya harta, dia nak simpan apa di dunia nyata? Indonesia ini negara religius. Rakyat biasa banyakkan pahala di dunia nyata. Pada akhirnya emas akan selalu menang, kata Sandi. Terus rakyat biasa yang tak ada emas, tak ada harta ini nasibnya macam mana? Indonesia ini negara religius. Tak ada emas, tak ada harta, tutup mata saja. Kata siapa? Kata Pupu Papa. Wakil Menteri Tenaga Kerja dah kena tangkap KPK. Gara-gara apa dia kena tangkap dengan KPK? Indonesia ini paling banyak korupsi, apalagi pungli. Indonesia ini negara religius. Kok jangan nak korupsi-korupsi. Bagus kau taruh tuh tabung gas melon 3 kilo, nanti meledak. Prabowo Subianto cakap di dalam pidato kenegaraan, dia minta masyarakat jangan berhenti kritik pemerintah, meskipun kadang-kadang itu menyesakkan juga. Iya, kita nih masyarakat Indonesia harus melaporkan, harus memberitahukan kondisi Indonesia di dunia nyata. Melaporkan kondisi apa? Melaporkan kondisi siapa aja yang belum bayar pajak ke negara. Engkau ni asyik nak pajak aje. Negara yang merdeka adalah negara yang mendapatkan pajak sebanyak-banyaknya dari rakyatnya. Itu kata siapa tu, Cik? Kata Fufu Fafa di dunia nyata. Prabowo Subianto cakap, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kalau kritik itu menyesakkan juga, tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik. Makanya masyarakat Indonesia itu harus melihat dengan mata terbuka. Melihat apa benda, Cik? Melihat kondisi Indonesia yang semakin memerlukan pajak sebanyak-banyaknya. Yang benar nih Pak, jangan baper ya. Waktu dinilai 11/100 bapernya lama amat soalnya, kata Mama Rizky. Mama Rizky, ada masalah apa sama pemerintah Indonesia? Ngomong. Jangan lupa bayar pajak sebanyak-banyaknya. Masalahnya adalah ketika dikritik, ada perbaikan nggak Pak? Atau ditanggepin nggak kritiknya? Kata Mrs. Slamet. Slamet, masalah diperbaiki atau nggak diperbaiki, sampaikan saja aspirasinya. Engkau nih orang pemerintah, Cik. Cakap-cakap macam itu. Aku nih rakyat biasa beda. Aku nih sedang mengingatkan rakyat Indonesia. Ingatkan benda. Ingatkan rakyat Indonesia kalau negara Indonesia lagi perlukan pajak sebanyak-banyaknya. Takutnya yang kritik ini malah hilang kayak tragedi 98, kata Purwoto. Yang sudah tuh sudah. Sekarang nih kita hidup di tahun 2025, bukan hidup di tahun 1998. Macam mana beda? Bisa tak aku menjadi komisaris BUMN? Kurang jilat, Cik. Aku nih tak pandai menjilat beda. Aku nih bercakap sesuai fakta nyata. Fakta nyata apa? Jelaskan. Indonesia lagi perlukan pajak sebanyak-banyaknya dari rakyatnya. Sekarang kalau rakyat Indonesia tak mampu bayar pajak tuh apa sanksi pemerintah Indonesia? Kalau rakyat Indonesia tahun ini nggak sanggup bayar pajak, akan berhutang sama negara. Sekarang nih dia nih orang miskin nih, Cik. Harusnya dia dapat bantuan dari pemerintah, jangan pula diraup pula hartanya. Beda. Pemerintah Indonesia ada bilang kalau orang miskin di Indonesia ini udah berkurang banyak. Itu kan indikatornya aja yang dihilangkan. Dikritik pakai bendera One Piece, polisi dan militer keluar. Another type of sign kiri, beloknya ke kanan, kata Call Me Kitty. Kitty, ngapain pasang bendera One Piece di hari kemerdekaan Indonesia? Harusnya bendera apa yang dipasang? Pasang bendera Indonesia sama bawahnya tuh dikasih tulisan. Tulisan apa? Tulisan kalau engkau nih udah bayar pajak ke negara Indonesia.